Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang, berdirilah sebuah hotel megah bernama Grand Horizon Hotel. Hotel ini terkenal dengan kemewahannya, lengkap dengan pemandangan yang memukau dan pelayanan kelas atas. Para tamu dari berbagai kota dan negara sering menginap di sana untuk menikmati fasilitasnya yang luar biasa. Suatu pagi yang cerah, seorang pria parubaya datang ke gerbang hotel mengendarai sepeda listrik tua. Pakaiannya sederhana, kaos lusuh dengan celana jin yang telah memudar warnanya. Wajahnya terlihat letih, namun ada senyuman kecil di bibirnya. Ia memarkir sepedanya di dekat pintu masuk dan hendak memasuki lobi. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan hotel yang berdiri di pintu menyetopnya. "Maaf Pak, hotel ini bukan untuk orang seperti Anda. Silakan cari tempat lain," ucap petugas dengan nada tegas. Pria itu terdiam sejenak, memandangi petugas dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia tidak marah tetapi juga tidak mundur. "Saya hanya ingin masuk sebentar. Ada yang harus saya lihat di dalam," jawabnya dengan tenang. Namun petugas tetap bersikeras. "Maaf Pak, hotel ini hanya untuk tamu atau orang yang berkepentingan. Anda tidak terlihat seperti tamu kami." Beberapa karyawan hotel yang kebetulan melintas juga mulai melirik pria itu dengan tatapan meremehkan. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Merasa tidak diterima, pria itu menghela nafas panjang. Kemudian berkata dengan nada yang sedikit lebih tegas, "Kalau begitu, tolong panggil manajer hotel ini. Manajer sedang sibuk. Anda tidak bisa seenaknya meminta bertemu," balas petugas. Pria itu tersenyum tipis lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan pesan saya pada manajer. Katakan bahwa pemilik hotel ini ingin bertemu dengannya sekarang." Petugas keamanan itu terdiam sejenak, merasa ragu. Namun karena pria itu tampak bersungguh-sungguh, ia akhirnya memanggil seorang staf senior untuk memastikan kebenaran perkataannya. Ketika manajer hotel akhirnya datang, wajahnya langsung berubah pucat. "Pak Daniel, apa yang terjadi? Mengapa Anda datang dengan sepeda listrik? Kami tidak tahu Anda akan berkunjung hari ini." Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Semua yang ada di sana termasuk petugas keamanan terserta kaget. Pria yang mereka anggap hanya seorang pengendara sepeda listrik ternyata adalah Daniel Hartono, pemilik Grand Horizon Hotel. Daniel hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya datang untuk melihat bagaimana pelayanan di hotel ini, dan sepertinya saya sudah melihat lebih dari cukup." Setelah pertemuan yang mengejutkan di lobi, suasana berubah menjadi sangat hening. Daniel Hartono, pemilik Grand Horizon Hotel, berdiri di depan manajer dan para staf yang kini tampak kikuk. Petugas keamanan yang sebelumnya mengusir Daniel menundukkan kepala, wajahnya memerah karena malu. Daniel memecah keheningan dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya ingin berbicara dengan kalian semua. Kumpulkan semua staf di ruang rapat sekarang." Manajer hotel segera mengatur pertemuan darurat. Dalam waktu singkat, ruang rapat dipenuhi oleh staf dari berbagai departemen, mulai dari keamanan, resepsionis hingga housekeeping. Mereka semua tampak cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika semua sudah berkumpul, Daniel berdiri di depan, masih mengenakan pakaian sederhana dan terlihat seperti orang biasa. Ia memulai pembicaraan dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Saya mendirikan hotel ini dengan satu tujuan, memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang datang. Bagi saya, pelayanan bukan hanya tentang kenyamanan tamu yang membayar mahal, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan kesetaraan." Ia berhenti sejenak, memandang semua orang di ruang itu. "Tapi apa yang saya lihat pagi ini sangat mengecewakan. Saya datang dengan pakaian sederhana, mengendarai sepeda listrik dan langsung dinilai dari penampilan saya. Tidak ada satupun dari kalian yang mencoba bertanya siapa saya atau apa keperluan saya. Apa yang kalian lakukan pagi ini mencerminkan bahwa kalian lebih peduli pada penampilan daripada esensi." Beberapa staf menundukkan kepala, merasa malu dengan sikap mereka. Manajer mencoba berbicara. "Pak Daniel, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi." Namun Daniel mengangkat tangannya, meminta manajer untuk berhenti berbicara.
Maaf saja tidak cukup. Apa yang terjadi hari ini menunjukkan ada masalah besar dalam cara kita melayani. Kita terlalu fokus pada kemewahan dan melupakan nilai inti dari pelayanan, rasa hormat. Ia melanjutkan, saya ingin semua orang di sini mengingat satu hal penting. Setiap orang tanpa memandang penampilan, status atau kekayaan pantas diperlakukan dengan baik. Jika kita hanya baik pada tamu yang kaya atau berpakaian mewah, maka kita telah gagal sebagai penyedia layanan. Daniel kemudian menoleh kepada petugas keamanan yang sebelumnya mengusirnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya dengan lembut. Petugas itu mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya bergetar saat ia menjawab. Saya sangat menyesal, Pak. Saya terlalu cepat menilai tanpa mencoba memahami. Saya hanya berpikir untuk melindungi reputasi hotel. Daniel tersenyum tipis. Kamu punya niat baik untuk menjaga hotel, tapi niat itu harus diiringi dengan sikap yang benar. Jika saya benar-benar tamu biasa yang datang dengan sepeda listrik, bukankah saya juga pantas mendapatkan pelayanan yang baik? Petugas itu mengangguk perlahan, air mata menetes di pipinya. Anda benar, Pak. Saya berjanji akan belajar dari kesalahan ini. Setelah pembicaraan itu, Daniel memutuskan untuk memberikan pelatihan ulang kepada seluruh staf hotel tentang nilai-nilai inti dalam pelayanan. Ia mendatangkan seorang konsultan untuk memberikan pelatihan khusus mengenai empati, kesetaraan, dan cara memperlakukan setiap orang dengan hormat. Selama pelatihan, Daniel sendiri ikut terlibat. Ia berbagi pengalaman hidupnya, bagaimana dulu ia memulai semuanya dari nol. Saya dulu hanya seorang penjual kecil di pasar. Tidak ada yang menghargai saya karena penampilan saya yang kumuh. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah manusia dihargai bukan dari apa yang mereka kenakan, melainkan dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Perubahan besar terjadi setelah itu. Para staf mulai bekerja dengan lebih tulus dan menghargai setiap tamu yang datang, tanpa memandang penampilan atau status mereka. Suasana di hotel pun menjadi lebih hangat dan ramah. Suatu hari, seorang tamu datang dengan pakaian lusuh membawa ransel tua. Namun kali ini ia disambut dengan senyuman dan pelayanan yang sama baiknya seperti tamu-tamu lainnya. Tamu tersebut ternyata seorang jurnalis terkaya yang sedang melakukan perjalanan rahasia untuk menulis tentang layanan hotel. Artikel yang ia tulis memuji Grand Horizon Hotel sebagai hotel dengan pelayanan paling ramah dan manusiawi. Daniel tersenyum membaca artikel itu. Ia tahu kejadian kecil di pagi itu telah membawa perubahan besar, bukan hanya untuk hotelnya, tetapi juga untuk semua orang yang bekerja di sana. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kehormatan sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kebaikan tanpa memandang status atau keadaan mereka. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik ketika kita memilih untuk melihat manusia dari hati, bukan hanya dari tampilan luarnya.